wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang terhormat Hafiz Wanila Fauzizar selaku Kepala Sekolah SMP Mu'al Ghifari. Yang terhormat Ustazuna Zaini Anwar MPD selaku pemateri pada malam hari ini. Dia juga sebagai Mudir Pondok Pesantren Mutiara Umat di Lampung Selatan. Dan Allah senantiasa memberikan kesehatan pada beliau. Yang terhormat Bapak Ibu Jamaah Kajian Al-Kafi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama pada malam hari ini kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah Pak Metro diberkahi oleh Allah dengan hujan. Ya, mudah-mudahan di daerah lain segera menyusul. Dan juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu dengan para asatidz kita, dengan para guru-guru kita yang insyaallah yang berkompeten di bidangnya. Salawat, salam, dan berkah Allah tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah telah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama membuka kajian kita pada malam hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada malam hari ini kajian kita insyaallah bertemakan hikmah mempelajari Sirah Nabawiyah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Zaini Anwar MPD. Nanti kita akan mempelajari bagaimana ghirah Rasulullah dan para sahabatnya mungkin, dan juga bagaimana kita menteladani beliau dalam mendidik putra-putranya, dan juga bagaimana cara beliau untuk berkomunikasi dan para sahabatnya menyampaikan dakwah dan lain sebagainya. Tetap bersemangat dalam Islam walaupun berbagai tekanan dan berbagai cobaan yang beliau hadapi, tetapi beliau dan para sahabat tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak berpanjang lebar, kami langsung saja kepada Ustazuna Zaini Anwar MPD, dipersilahkan. Tafadhol mashkuran. Afwan Ustaz, belum terdengar suaranya Ustaz. Masih belum Ustaz. Boleh kami minta dicabut dulu Ustaz headsetnya, lalu kemudian belum Ustaz, belum terdengar Ustaz.
Cuma minta tolong diaktifin lagi Ustaz mikrofonnya. Mic-nya belum di. Halo? Ustaz. Tinggal nanti satunya. Halo. Satunya dikecilin aja Ustaz. Mic-nya dimatiin yang tinggal yang Ustaz. Ustaz. Nah, Yang terdengar? insyaallah Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'affafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyar muslimin wal muslimat, para ustaz dan ustadzah, alhamdulillah, tentunya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada kita, sehingga pada malam yang penuh berkah, malam yang dimana kita berada di salah satu majelis yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, sebagai taman dari taman-taman surga. Maka sungguh ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Kedua kalinya salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita, pada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah kita, beliaulah suri tauladan yang baik bagi kita semuanya di segala lini kehidupan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sungguh telah terdapat pada diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Baik, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Zaini Anwar. Sebelumnya sebenarnya saya tidak pantas mengisi di majelis yang mulia ini yang dihadiri oleh para ustadz dan ustadzah, para senior. Namun karena ini permintaan dari guru kami ya Ustadz Tisno dan senior kami, maka kami tidak berani menolak permintaan beliau. Ya, kata orang Jawa takut kualat ngoten niku nggih. Baik ya. Mudah-mudahan di sini kita saling memberikan nasihat, saling memberikan ilmu dan pengalaman yang mudah-mudahan dan itu semuanya
Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Baik, para ustadz dan ustadzah sekalian yang kami hormati, sebagaimana yang tertera di dalam pamflet kita, insya Allah beberapa menit ke depan kita akan mengkaji atau kita akan mempelajari manfaat mempelajari as-sirah nabawiyah, manfaat mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebelum kita menyebutkan beberapa faidah atau beberapa manfaat dari mempelajari sirah nabawiyah, kita akan menyampaikan alasan-alasan kenapa sih seorang muslim itu, ya, wabil khusus para ustadz dan ustadzah, para pengajar itu harus mempelajari sirah nabawiyah. Maka kami sampaikan sirah nabawiyah adalah aplikatif, ya, yang dilakukan oleh baginda Muhammad SAW dalam mempraktekkan Al-Quranul Karim, ya, 30 juz, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu diaplikasikan, dipraktekkan oleh baginda Muhammad SAW selama 23 tahun. Atau kalau kita perpanjang itu selama 63 tahun. Makanya kita dapatkan buku, ya, tentang baginda Muhammad SAW itu sangat banyak sekali dikarang oleh setiap ulama belahan dunia, bahkan ulama Nusantara, ya, ulama kita mengarang buku tentang sirah nabawiyah, ya, yang berjudul Perlengkapan Sejarah. Ya, ini sangat tebal, 2 jilid. Kemudian ada lagi yang tipis yang tersebar di pondok-pondok kita semuanya, itu Khulasah Nurul Yaqin. Naik lagi yang masyhur, yang dikarang oleh Sofi Rahman Ubaruk Furi Ar-Rahiqul Makhtum, ya. Bahkan hari ini saking dahsyatnya pribadi baginda Muhammad SAW itu, ada salah satu ustadz kita, ulama kita, menulis, ya, perjalanan baginda Muhammad SAW tidak hanya 1 jilid, 2 jilid, 10 jilid, tidak. Bahkan, ya, jumlah jilidnya itu, ya, 500 jilid. Bayangkan. Dan menulis sosok satu orang, ya, berjumlah 500 jilid. Ini apa? Menggambarkan begitu sempurnanya, begitu lengkapnya baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang, ya, sudah tidak asing lagi, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sempurna secara khulqiyah dan khuluqiyah. Secara penciptaan, yaitu fisik baginda Muhammad SAW itu sempurna, dan yang lebih dahsyat lagi yaitu secara khuluqiyah, secara akhlak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, telah memiliki budi pekerti yang luhur, ya, budi pekerti yang mulia. Bahkan tidak asing lagi, sebelum diutusnya baginda Muhammad SAW menjadi seorang nabi dan rasul, beliau sudah terkenal dengan akhlakul mahmudah, dengan akhlak-akhlak yang mulia di masyarakat Mekah pada waktu itu. Nah, itu setidaknya alasan kenapa kita harus mempelajari as-sirah nabawiyah. Kemudian insyaallah kita akan menyampaikan beberapa faidah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata pengarang buku, ya, rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Babu fawaidi fi ta'allumi as-sirah nabawiyah. Bab mempelajari faidah-faidah as-sirah nabawiyah. Al-faidatul ula, ya, faidah yang pertama, ma'rifatu manhaji tarbiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini faidah yang pertama, yaitu mengetahui manhaj atau mengetahui metode atau kurikulum pendidikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena
tidak dipungkiri lagi, baginda kita, Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala utus di atas muka bumi ini, tidak ada tugas lain, tidak ada pekerjaan lain selain untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang murabbi, menjadi seorang ustadz. Ya. Sebagaimana Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Dalam buku yang dikarang oleh Muhammad Sahnun, Adabul Mu'allimin, di situ ada hadis, ya, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang guru, seorang ustadz, seorang kailah kalau bahasa kita. Jadi i'lam, ketahuilah bahwa mihnatu ta'lim, ya, huwa asyrafu wa a'dhamu indallah. Ya, beliau mengatakan, ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasanya profesi menjadi seorang guru adalah profesi yang sangat agung, profesi yang sangat mulia, dan inilah, ya, profesi yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Karena apa? Karena tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi, mengutus para rasul, kecuali, ya, tugas mereka adalah menyampaikan, mengajarkan umat menuju hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan, ya, salah satu pakar sejarah, Profesor Dr. Munir Ghotban rahimahullahu taala mengatakan, tidaklah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia kecuali beliau telah meninggalkan 1000 pemimpin. Ya, bayangkan, ini karya besar, ya, yang dilakukan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, ya, 10 tahun di Madinah, melahirkan 1000 pemimpin. Yang dikatakan, fa inna haula'i la yaquduna al-arab bal yaquduna hadal alam. Ya, 1000 pemimpin itu, ya, beliau mengatakan tidak hanya untuk memimpin Arab, ya, tidak hanya untuk memimpin jazirah Arab, bahkan memimpin dunia ini bi'adlihi wa amanatihi, dengan keadilannya dan amanahnya. Bayangkan, ini karya besar. 1000 pemimpin. Kira-kira kalau kita umur kita meninggal dunia di usia 63 tahun, sudah berapa pemimpin Satisno kita tinggalkan untuk memimpin Lampung ini? Ya, ini karya besar Rasulullah SAW. Dan Rasul itu membina seluruh masyarakatnya, baik yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, maupun yang muda, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, di masjid, dimanapun, Rasul gunakan untuk mendidik para sahabatnya. Maka tidak heran, ya, keluar para pemimpin masa depan, ya, pemimpin umat, ya, pemimpin yang dikatakan haulai syabab, ya, para syabab itu, pemuda itu, ya, najidun fisinil mubakir, mereka itu matang pada usia dini. Makanya kita kadang-kala perlu muhasabah, ya, bareng-bareng kita yang di pondok ini misalnya, di pondok kita pakai kurikulum sama enggak, ya, kurikulumnya dengan kurikulum baginda Muhammad SAW. Ya, kita menginginkan bahwa generasi kita itu adalah generasi robbani, ya, generasi yang taat dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah on the track enggak? Kurikulum kita sama tidak dengan kurikulum baginda Muhammad SAW? Mungkin di antara para ustadz, para gurunda semuanya ada yang bertanya, iya Pak Ustadz, emang sudah ada kurikulum Rasul SAW yang tercatat secara rapih, yang tercatat secara detail? Wallahi, ya, banyak sekali, ya, buku, ya, yang di dalamnya terdapat kurikulum baginda Muhammad SAW ketika mendidik anak-anak, ya, baik nanti di usia dini, ya, di usia SD, usia dasar, dari usia 6 tahun
sampai 12 tahun, baik nanti setelah itu di usia setelahnya sampai 18 tahun. Itu ada. Salah satunya adalah buku pendidikan yang tadi kita sebutkan yang dikarang oleh Muhammad bin Sahnun, Adabul Muallimin. Ini kurikulum ditulis ya sejak zaman ya tabi'in, zaman 200. Kira-kira ada nggak di pustaka kita? Ini kurikulum lengkap semuanya. Ya. Kemudian ada buku lagi Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian buku pendidikan lagi dikarang oleh Ibnu Jama'ah Tadhkiratus Sami'. Masya Allah, kami baca buku ya, yang menggambarkan tentang bagaimana baginda Muhammad SAW mendidik para sahabatnya itu ada kurang lebih 1000 eksemplar. Intinya 1000 judul buku tentang pendidikan baginda Muhammad SAW. Makanya dari sini kita mendapatkan faedah. Tidak mungkin generasi sahabat yang begitu mulia, kemudian generasi tabi'in yang begitu mulia, generasi tabi'ut tabi'in yang begitu mulia, itu tidak ada kurikulum yang baku, yang jelas, yang konkret, yang teruji, ya, sehingga melahirkan generasi-generasi terbaik. Enggak mungkin. Dalam bahasa Jawa, orang mungkin ujuk-ujuk, nah kita enggak mungkin tiba muncul para pemuda yang Masya Allah ya, generasi robbani yang matang di usia dini, para pemimpin. Ambil contohnya, bagaimana baginda Muhammad SAW memimpin mendidik Usamah bin Zaid. Ya, ketika membahas Usamah bin Zaid, Masya Allah ya, ini adalah murid baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan di usia 18 tahun, di usia 18 tahun beliau sudah menjadi panglima perang terbaik. Ya, diutus baginda Muhammad SAW untuk memerangi imperium terbesar Romawi pada waktu itu, dan usianya masih 18 tahun. Kalau kita katakan sekolah militer mana hari ini atau kampus militer mana hari ini yang bisa mengeluarkan alumninya di usia 18 tahun menjadi jenderal perang? Belum ada. Ya. Dari segi ulamanya, ya, di sana ada Abdullah bin Abbas yang usia 15 tahun. Bayangkan, di usia 15 tahun Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu sudah menjadi staf ahlinya Umar bin Khattab, menjadi mufti Madinah pada waktu itu. Kemudian kita tarik lagi di masa tabi'in, setelahnya ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, sampai di belahan dunia terakhir yaitu di Turki Utsmani. Kalau kita baca ya bahwa Sultan Murad ya, ayah dari Muhammad Al-Fatih itu diangkat menjadi sultan, diangkat menjadi sebelum sultan gubernur itu pada usia 13 tahun. 13 tahun. Kemudian tarik ke Indonesia. Indonesia itu Profesor Dr. Mahmud Yunus, pengarang kamus Mahmud Yunus. Beliau adalah ya sosok yang Masya Allah yang di usia 17 tahun, bayangkan. Di usia 18 tahun sudah matang, sudah menjadi mudir bahasa kita hari ini di sebuah lembaga yang ya berkat ya kepiyaan beliau, kematangan pikiran beliau salah satu dari 7 pendiri Universitas Islam Madinah hari ini. Tanda tangan beliau adalah ya salah satunya untuk mendirikan Universitas Islam Madinah itu. Nah, inilah ternyata ada kurikulum yang jelas yang ada dari zaman baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah teruji dan sudah ya bertahun-tahun lamanya. Ya, kurikulum ini ya insya Allah ya nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membedah secara detail jika memang waktu mengizinkan. Jadi itu manfaat yang pertama, ma'rifatu manhaj, ya, mengetahui metode atau kurikulum pendidikan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya, ini faedah yang sangat azim, faedah yang sangat besar yang perlu kita kaji bersama-sama, karena tidaklah
muncul ya generasi terbaik itu kecuali memang ada kurikulum yang membimbingnya, ada buku yang menghantarkan mereka semuanya untuk menuju kebesaran itu. Baik para ustadz dan ustadzah sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua yang bisa kita terapkan, ya, yang bisa kita ambil dari mempelajari sirah nabawiyah adalah ma'rifatu asbabin nasr, mengetahui sebab-sebab kemenangan umat Islam ini, wa asbabul hazimah, dan sebab-sebab kalahan. Tentunya ketika kita mempelajari sirah nabawiyah kita tahu baginda Muhammad SAW diutus ya sendirian, diutus ya ke Mekah itu ya sendirian. Namun ya ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqo tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Jadi salah satu sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah at-tawakkul, menyerahkan ya diri kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da ifrad taqah, ya setelah kita mencurahkan segala kemampuan kita, baru itu tawakal. Kita lihat bagaimana baginda Muhammad SAW dalam mendidik masyarakatnya, mengeluarkan seluruhnya. Bahkan Khadijah radhiyallahu taala anha tidak tanggung-tanggung. Kalau kita baca ya sirah Khadijah ya, itu adalah wanita terkaya, ya wanita terkaya di Mekah pada waktu itu. Asetnya kalau kita hitung ya, kalau kita hitung asetnya itu ya lebih banyak daripada saudagar-saudagar Mekah yang ada pada waktu itu. Ya. Maka disinilah ya peran Khadijah dalam dakwah baginda Muhammad SAW. Ya, Khadijah mencurahkan segala hartanya ya untuk perkembangan dakwah, untuk dakwah baginda Muhammad SAW. Jadi memang dalam berdakwah itu semuanya harus totalitas, Ustaz. Nggak bisa tanggung-tanggung. Ya. Makanya kami sampaikan kepada para ustadz-ustadzah sekalian, kita itu hari ini ya di lembaga-lembaga pendidikan Islam itu membutuhkan guru-guru yang berkualitas, bukan hanya guru-guru yang formalitas. Formalitas lah, yang penting ngajar. Ini kalau ada guru yang seperti ini daurahkan dulu, ya. Bagaimana dia akan menghasilkan generasi terbaik, ya, umat yang terbaik, yang menjadi para duat, menjadi para pemimpin masa depan, kalau hanya samben. Sebenarnya sisa-sisa waktu yang ia berikan untuk mendidik umat ini, mana mungkin. Rasul kita dalam mendidik umat ini totalitas. Siangnya, malamnya, paginya, petangnya, pikirannya, hartanya, bahkan nyawanya. Yang satu-satunya itu ia curahkan dalam tarbiyah, dalam mendidik masyarakatnya. Apakah nabi-nabi, apakah hanya Rasul saja? Tidak. Kullul anbiya wa rusul, ya, setiap para nabi dan rasul ketika mendidik para masyarakatnya, mendidik murid-muridnya itu mengeluarkan segala kemampuannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana Nuh alaihissalam ya, ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya ya Rabbku ya, saya seru, saya ajak, saya ajari umatku itu lailan wa naharon, ya, siang malam, ya, pagi petang. Dan ini pun ya diterapkan oleh para salaf kita. Salah satu contoh imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, ya. Beliau ketika mendidik muridnya siang malam pagi petang, ketika di majelis ya, di kelas seperti itu dijelaskan semuanya qadarullah, ya, ada salah satu muridnya yang tidak paham apa yang dikatakan Rasul, apa yang dikatakan Mas Syafi'i, apakah pergi? Tidak. Ya, engkau pulang, ya, kemudian kembali ke rumahku. Kita privat lah ibaratnya, ya, privat. Kemudian muridnya pun datang
masuk ke rumah Imam Syafi'i, belajar face to face lah. Nah, ini pelajaran bagi kita, para murabbi, para ustadz, para muallim. Kalau ada murid yang seperti ini, ya mungkin dijelaskan di kelas belum paham, bawa ke rumah, ya, dijelaskan. Qadarullah, ya. Muridnya pun tak paham pula, ya. Di kelas tak paham, di rumah pun tak paham. Imam Syafi'i sudah mencurahkan segala kemampuannya, segala pengalaman-pengalaman ta'limnya sudah diberikan. Maka beliau pun mengatakan, ya bunayya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada murid yang maafnya ngomong sulit menangkap itu, jangan dikasarin, ya, dipanggil dengan panggilan yang indah. Salah satu contohnya, ya bunayya, wahai anakku sayang, ya. Segala maharah, segala keahlian dalam mengajar surah curahkan, belum paham, namun engkau belum mengerti, maka bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarimu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan wahai hamba-hambaku, bertakwalah kalian, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimukumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Jadi ketika kita bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, ya, menjauhi segala larang-larangannya, Allah yang akan memudahkan ilmu, Allah yang akan masukkan ilmu kepada diri kita. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Itulah al-faidah as-saniyah, ya. Amma al-faidah as-salithah, ma'rifatu ansyitati Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumiyan, ya, mengetahui kegiatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumiyan, ya, setiap harinya. Jadi dengan mempelajari surah Nabawiyah, kita mengetahui nabi kita itu, ya, ya'kulu kama ta'kulun wa yashrabu kama tashrabun, ya. Nabi kita itu sama seperti kita, manusia biasa, makan sebagaimana kita makan, minum sebagaimana kita minum, ya. Akan tapi apa yang membedakan? Yuha ilaihi. Bedanya Rasul itu diberikan wahyu, sementara kita tidak diberikan wahyu, itu saja. Makanya Imam At-Tirmidzi, ya, Imam Tirmidzi mengarang buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Tentunya buku ini sudah viral, ya, sudah masyhur di hadapan kita semuanya. Mungkin di antara kita sudah ada yang mengkhatamkan. Buku ini Masya Allah, ya, sangat lengkap sekali menggambarkan bagaimana aktivitas baginda Muhammad SAW. Pertama disebutkan bahasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna, permisalkan kalau kita melihat indahnya bulan purnama, ya, indahnya bulan purnama, kemudian kita melihat Rasul kita baginda Muhammad SAW, maka sungguh, ya, baginda Muhammad SAW itu lebih indah daripada purnama itu. Kemudian fisik Rasul SAW itu makana yamrodu bisababi akhtoihi fi aklihi. Rasul kita itu dikatakan tidak pernah sakit, ya, karena kesalahan makan baginda Muhammad SAW. Dikatakan Rasul itu tidak pernah sakit kecuali hanya 2 kali saja. Al-awwal, ya, yang pertama ketika beliau diracuni oleh seorang wanita Yahudi. Yang kedua yaitu ketika panas humma dikatakan, ya, inda sakratihi, ketika beliau akan sakaratul maut. Ini saja. Jadi ini potret
ya. Sebenarnya ketika kita menjadi umat Rasulullah, seharusnya menjadi umat-umat yang sehat secara jasmani dan rohani. Kalau umat Rasul sakit-sakitan terus, nah ini payah. Minggu ini sakit kenapa? Demam. Izin, Pak Kepsek. Besok lagi izin. Kenapa? Pilek, ya. Besok lagi sakit perut. Wah, ini umat siapa ini? Umat Rasul itu ya sehat-sehat, kuat-kuat. Inilah ya ciri-ciri pemimpin. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Tolut menjadi pemimpin itu, apa ciri khasnya? Dua, bastotan fil ilmi wal jism. Ya, badannya kuat, prima, ya, otaknya cerdas, pintar, ya. Jadi ini, dan inilah tipe umat baginda Muhammad SAW. Dan inilah dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullahu ajma'in. Cerdas-cerdas, kuat-kuat, pintar-pintar. Inilah umat Rasul kita. Jadi ya, Rasul kita Masya Allah dan para sahabatnya. Salah satu contohnya, di Arab itu ada istilah duhatul Arab, ya. Ada itu namanya duhatul Arabi arba'atun. Orang cerdasnya Arab itu ada 4. Ada yang bisa bantu nyebutkan? Siapa itu? Baik. Orang cerdasnya Arab itu ada 4. Yang pertama adalah siapa? Amr bin As. Amr bin As ini Rasulullah SAW puji, ya. Tidaklah ya bumi yang dipijak Amr bin As, ya, kecuali Amr bin As adalah pemimpinnya. Jadi di mana-mana ya Amr bin As berada itu pantasnya jadi pemimpin. Jadi memang ada tipe manusia yang dilahirkan itu pantasnya jadi pemimpin. Dan ada pula ya manusia yang dilahirkan pantasnya itu menjadi rakyat. Nggak pantas kalau menjadi pemimpin. Jadi kita ngaca, tengok kira-kira kita ini tipe yang mana? Kita ini dilahirkan jadi pemimpin atau jadi rakyat? Atau dua-duanya, bisa kapan jadi pemimpin siap, kapan jadi rakyat siap. Jadi Masya Allah ya. Ini yang pertama, duhatul Arabi arba'atun, ya. Ketika terjadi ta'un amwas, ketika terjadi corona kemarin, ya, di Amwas itu salah satu negeri di Palestina. Maka dengan sekejap mata Amr bin As menyelesaikan masalah ini. Beliau mengatakan, saya melihat ya virus ini menyebar antara manusia dan manusia itu karena banyaknya kerumunan di antara kalian sehingga virus itu secara cepat menyebar. Maka ya kalian harus berpisah, harus saling berjauhan. Satu pergi ke lembah sana, satu lembah ke sana, satu ke gunung, satu semuanya. Maka hitungan hari saja virus itu hilang. Maka ini kayak corona kemarin kan, salah satu metode agar kita terjauh dari corona adalah kita tidak berkontak. Ini sudah ada dari sejak zaman dahulu kala, zaman Amr bin As. Yang kedua adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini orang cerdasnya Arab, ya. Masya Allah, ya. Siapa yang tidak kenal Muawiyah? Salah satu dari penulis wahyu Rasulullah SAW, menjadi gubernur 20 tahun, ya. Kemudian menjadi raja selama 20 tahun. Ya. Ini Masya Allah, ya. Pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini gubernur Syam pada waktu itu, Masya Allah, ya. Sangat luar biasa memimpin Syam dengan keadilannya. Yang terakhir adalah Ziyad bin Abi. Dan keempat-empatnya ini punya spesialis khas, punya keahlian masing-masing, ya. Insya Allah sampai pada pertemuan akan datang. Ini menggambarkan umat Rasul itu cerdas-cerdas, ya, dan kuat-kuat. Kuatnya, ya, kita kasih contoh, ya. Ketika kita membahas fisik Rasul dan para sahabatnya itu pasti sehat-sehat, kuat-kuat, ya. Salah satu contohnya ketika Khalid ibn Walid, ya. Siapa yang nggak kenal dengan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu? Pada waktu itu beliau itu menjadi panglima perang untuk membebaskan Persia
Ya, Persia itu Irak hari ini. Beliau membawa kurang lebih 18.000 pasukan. 18.000 pasukan. Dan perintah dari Abu Bakar, pasukan itu harus dibagi menjadi dua, sebagian tetap di Irak dan sebagian harus pergi ke Syam. Maka sangat gampang sekali bagi Khalid ibn Walid untuk memimpin pasukannya, dibelah saja dua. Ya, 9.000 di sini, 9.000 bersama saya. Itu menempuh perjalanan yang biasa ditempuh itu 2 pekan, 14 hari. Beliau dan 1.000 pasukannya ini, ya, 9.000 pasukannya ini menempuh perjalanan hanya 5 hari. Bayangkan, 5 hari 5 malam tembus yang biasanya berapa? 2 minggu. Ini Khalid serta pasukannya 9.000 ini berangkat semua sampai ke Syam. Nggak ada yang ketinggalan satupun. Nggak ada yang afan Khalid, kaki saya sakit, afan Khalid, ya, pinggang saya encok, nggak ada. Ya, semuanya sampai ke Syam dalam keadaan sehat walafiat, dan setelah itu berperang di perang Yarmuk dan menang. Masya Allah. Dan inilah tipe-tipe umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak hanya di zaman sahabat Ridwanullah ajmain, sampai di zaman Turki Utsmani, karena memang ya peradaban Islam itu berhenti di Turki Utsmani. Jadi simbolnya itu nanti Turki Utsmani. Ya, ternyata ini pun masih ada, ya, umat-umat cerdas, ya, di zaman Turki Utsmani. Pada waktu itu, ya, orang-orang Eropa, orang-orang Inggris itu takjub, heran dengan anak-anak Turki Utsmani di usia dini. Kok mereka sudah cerdas ya? Kok mereka pintar-pintar ya? Kok mereka sehat-sehat ya? Kok mereka kuat-kuat ya? Kira-kira ramuan apa yang membuat mereka seperti ini? Kira-kira apa, Pak? Minum Radek? Minum apa tuh, soda? Ternyata Masya Allah, ya. Mungkin Ustaz-Ustazah bisa beli bukunya nanti. Saya nggak promosi buku, ya. Di situ ada bukunya, tulisannya Militan Islam. Bukunya, judul bukunya Militan Islam. Ini ditulis oleh salah satu orientalis pada waktu itu dari Prancis, ya. Buku ini menggambarkan, ya, begitu bagusnya, ya, begitu cemerlangnya generasi Turki Utsmani. Ternyata itu ditopang 2 hal, ya, ditopang 2 hal. Pertama apa? Pertama yaitu Al-Qur'anul Karim. Iya, ternyata yang membuat orang-orang Turki Utsmani cerdas itu karena para ummahat, ya, para ibu-ibu, para akhwat, ya, ketika mereka hamil, mereka itu, ya, selalu mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Mereka selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, wabil khusus ketika janin itu sudah ditiupkan ruh ke dalamnya, selalu membaca Al-Qur'an, ya. Maka secara tidak langsung al-janin, ya, yang ada dalam kandungan itu akan merespon apa yang ia dengarkan dari ummahatnya, dari para ibu-ibunya. Maka ketika lahir 30 juz itu sudah pernah terdengarkan. Maka tidak heran di usia 5 tahun, bahkan ada 4 tahun, 7 tahun, 9 tahun mereka sudah hafal Al-Qur'an 30 juz mungkin. Oh. Jadi ini yang pertama, ya, yang membuat mereka cerdas. Karena gini ikhwah, masalah kecerdasan itu terbagi menjadi 2, ya. Pertama, faktor gen, ya, genetik. Bapak ibunya cerdas, insya Allah anaknya cerdas-cerdas. Ya, ini tidak asing lagi kan. Kita sering dapatkan, kayaknya anak ini santai-santai saja. Waktu belajar kadang-kadang ngantuk, tapi pas ujian pintar. Dapatnya 100, 98. Ya. Ini faktor, ya, gawan bayi, nonton Nikolah, ya. Gawan bayi. Kemudian yang kedua, memang ada faktor yang memang harus kita ciptakan, harus kita asah, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, ya, yang buat mereka cerdas, umat Islam dari zaman dahulu sampai nanti zaman Turki Utsmani, adalah mempelajari bahasanya. Mempelajari bahasanya itu mempelajari Al-Qur'anul Karim. Nah, bukan saya promosi bahasa Arab, bukan, ya, bukan, karena ini memang, ya, secara
eh, tidak langsung, ya tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan bahasa Arab. Ya, antara Al-Quran dan bahasa Arab tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita akan faham Al-Quran jika kita tidak faham bahasa Arab? Bagaimana kita akan khusyuk dalam sholat kayak para sahabat, para tabi'in, ya, akan menangis ketika membaca Al-Quran ketika kita tidak paham bahasa Arab, ya. Maka kunci, ya, agar menjadi generasi yang cerdas, menjadi yang kuat adalah pandai berbahasa Arab, pandai bahasa Arab, ya. Makanya kutubul ulama, buku-buku para ulama di belahan dunia manapun, sebagian besar bahkan sampai 99% ya, itu ditulis dengan bahasa Arab. Ya, meskipun hari ini sudah banyak yang terjemahkan. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa ya menandingi bahasa Arab, yang bisa mewakili, nggak ada. Terjemah itu ya, saya nggak remehkan terjemah, ya. Terjemah itu hanya mendekatkan makna dari Al-Quran itu, makna dari bahasa Arab itu. Maka tidak bisa mewakili secara totalitas. Maka mereka sadar, orientalis itu sadar, ini toh yang membuat anak-anak kaum muslimin dari dahulu dari zaman Nabi mereka sampai hari ini, sampai zaman Turki Utsmani, sehat-sehat, kuat-kuat, pintar-pintar, cerdas, karena dua hal ini, ya. Mereka belajar Al-Quran, kemudian belajar bahasanya. Makanya mereka berpikir, bagaimana kita menjauhkan anak-anak kaum muslimin itu dari Al-Quran dan dari bahasa Arab, ya. Maka mereka berpikir, ya, mereka mengadakan riset, Pak, dengan riset dari Samudra Atlantik, ya, sampai ke Samudra Hindia. Wallahu ta'alam. Apakah riset ini sampai ke Nusantara Indonesia hari ini? Wallahu ta'alam. Akan tapi mereka mengatakan, kita harus jauhkan anak-anak kaum muslimin itu dari Al-Quran dan dari bahasa Arab. Makanya yang pernah mondok atau yang SD-nya tahun 90-an, 80-an, itu pernah ya mendengar bahwasanya yang masuk di pondok itu, yang belajar Al-Quran, yang belajar bahasa Arab itu, mereka anak-anak yang tidak diterima di SMP negeri. Mungkin pernah dengar ya gitu ya. Mereka itu yang belajar di pondok itu ya, pasti kumuh lah, pasti kotor lah, gatel-gatel. Itu pasti image itu sempat ada, ya. Sadar atau nggak sadar, itu adalah ya propaganda dari mereka, dari orang-orang Inggris. Makanya ngapunten, saya hanya menyampaikan data, ya, menyampaikan data, ya, adanya, ya, maaf banget ini, adanya sekolah-sekolah negeri hari ini, ya, itu adalah buatan mereka agar menjauhkan anak-anak kaum muslimin itu dari Al-Quran dan bahasa Arab. Makanya fakta di lapangan, ya, di sekolah-sekolah negeri itu pasti, ya, pelajaran bahasa Arab, pelajaran Al-Quran atau yang dirangkum dalam pelajaran agama itu pasti hanya seminggu sekali, dan di hari Jumat. Disitulah mereka belajar semuanya, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar semuanya ini. Maka mana mungkin anak-anak kita akan paham Al-Quran, agama ini, yang hanya seminggu sekali. Kemudian mereka membuat sekolah-sekolah internasional, school la Qur'ana walal Arabiyah, ya, tidak ada Al-Quran, tidak ada bahasa Arab. Mungkin hari ini, ya, ini kita rasakan hari ini, ya. Ini saya menyampaikan fakta dan data yang ada di lapangan. Maka Masya Allah, ya, dengan mempelajari surah Nabawiyah kita mendapatkan banyak sekali faedah. Salah satu contohnya itu faedah yang ketiga tadi, ya, kita tahu bahwa Rasul kita itu, ya, Rasul yang sehat secara jasmani dan rohani, secara dikatakan dalam Al-Quran bastotan fil ilmi wal jism. Inilah, ya, yang ingin kita hadirkan di generasi muda hari ini. Inilah yang ingin kita hadirkan, tumbuhan pada anak-anak kita hari ini, ya. Kita menginginkan para pemimpin yang muda. Kalau dahulu Muhammad Al-Fatih itu diangkat menjadi sultan di usia 21 tahun, bayangkan, di usia 21 tahun menjadi raja. Kemudian di usia 23 tahun menaklukkan benteng terbesar Konstantinopel. Hari ini kita tengok anak-anak kita,
di usia 21 tahun sudah bisa apa? Mungkin masih bingung nyari judul skripsi kayaknya ya. Muter-muter opo judulnya ya. Sudah selesai pun bingung mau kerja apa itu. Nah, makanya ini perlu diperbaiki dalam kurikulum kita. Baik, ikhwan dan akhwat, para ustadz dan ustadzah sekalian yang hormati. Waktunya sampai jam berapa, Ustaz? Moderator? Halo? Ini sudah jam 9. Masih lanjut, Ustaz? Ya, 6 menit lagi lah. 6 menit lagi, baik. Nah, kita sampaikan faedah yang keempat ya. Sebenarnya di sini ada sekitar 11 faedah ya. Tapi nggak apa-apa karena waktulah yang membatasi kita. Dirasatu sirah nabawiyah tufidul muslim al-wuquf ala katsir min al-ahkam al-fiqhiyah ya. Jadi ternyata dengan mempelajari sirah nabawiyah kita akan mendapatkan faidah-faidah ya al-fiqhiyah ya yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Makanya ketika kita membahas buku sejarah itu pasti nanti ada kecenderungannya masing-masing. Kalau kita baca buku sejarahnya Profesor Dr. Munir Ghotban itu beliau lebih menuju ke kepemimpinan. Bagaimana baginda Muhammad SAW menghadirkan para pemimpin. Namun nanti kalau kita bahas fiqhu sirah ya punya Syekh Ramadan Al-Buti ya, itu kita akan dapatkan sirah beliau itu lebih condong ke masalah-masalah fikih. Nah, makanya dalam sirah itu kan nanti kita dapatkan bagaimana mauqif ya, posisi para sahabat Nabi ketika bermuamalah. Kita sebutkan misalnya dalam masalah safar ya, Rasul SAW memerintahkan para sahabat ya, la tusalluna illa inda Bani Quraidah. Jangan sesekali kalian sholat kecuali sudah sampai ke Bani Quraidah. Ternyata belum sampai ke tempat yang dijanjikan itu waktu asar sudah mau habis. Ya, maka di sini para sahabat terbelah menjadi dua. Ada yang tetap ya pada pendapat yang pertama yaitu enggak sholat. Ya. Yang kedua tetap sholat. Ini waktu sudah mau habis. Ketika selesai semuanya kembali ke Madinah, mereka menyampaikan kondisi di lapangan masalah fikih ini. Bagaimana hukum sholat kami? Apakah kami berpahala atau tidak? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Nabi ya yang enggak sholat ya kecuali sudah sampai ke Bani Quraidah ya, laqad asabta sunnah ya, itu benar ya, telah mengikuti sunnah ya, sunnahku. Yang kau berpegang teguh pada perkataan komitmen. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Nabi yang sholat ya, karena waktu akan habis, falaka ajron ya, bagimu ya 2 pahala. Pahala yang pertama al-mujtahid ya. Dan ini perlu kita garis bawahi ikhwah, para ustaz-ustaz sekalian, kadangkala masing-masing kita itu ya menisbatkan sebagai mujtahid. Mujtahid mutlak lagi. Nah, padahal syurut untuk menjadi mujtahid itu masya Allah ya. Kalau kita perbandingkan flashback ke belakang dari 11.000 pemimpin, dari 1.000 pemimpin yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad SAW itu yang layak menjadi mujtahid itu hanya 17 orang. Yang layak menjadi mujtahid mutlak itu hanya 17 orang. Bagaimana hari ini? Masing-masing kita berijtihad, masing-masing kita mengeluarkan pendapatnya, padahal kita belum memenuhi syaratnya. Baik para ustadz dan ustadz sekalian, inilah 4 faidah atau manfaat dari mempelajari as-sirah nabawiyah yang sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kami sampaikan. Sengaja kami perpanjang tadi di masalah ya pendidikan
Karena memang saya yakin ya kita semuanya adalah para aktivis di dunia pendidikan, baik di SMP, SMA ataupun SD ataupun hal-hal yang lainnya. Agar apa? Agar kurikulum kita, ya, agar kurikulum kita baik di SD, SMP, SMA itu sesuai dengan kurikulum baginda Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kurikulum itu sudah terbukukan secara detail, secara terperinci. Ya, silahkan mungkin para ustadz boleh karena ketika umroh ya, karena di Indonesia tidak terjual, ke Pustaka Madinah saja. Ya, di sana ada buku ya, Adabul Muallimin karya Ibnu Suhnun. Nah, Muhammad bin Suhnun. Nah, ini buku pendidikan lengkap, pendidikan kurikulum SD ya, nanti ada SMP. Bahkan di situ disebutkan saking lengkapnya kurikulum itu ya, disebutkan berapa hari waktu liburan semester ya. Ketika Idul Fitri itu berapa hari, ketika Idul Adha itu liburnya berapa hari, istirahat itu ngapain saja ya, memukul itu boleh atau tidak, itu ada secara detail di situ. Ketika 6 tahun itu apa saja yang diberikan. Inilah ya, kadangkala kita mengaku bahasanya kurikulum kita ini sudah sesuai dengan kurikulum baginda Muhammad SAW, ternyata ketika kita praktek, oh jauh sekali. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan liqa ini, pertemuan ini ya, menguatkan ukhuwah kita saling tanasuh ya, kita saling memberikan masukan, memberikan nasihat ya, sebagaimana di awal saya tidak menggurui antum semuanya, kita hanya saling berbagi. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan ya, mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya serahkan ke moderator jika memang ada hal-hal yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Belum ada suaranya tadi Tisno. Halo? Belum masuk Ustaz. Belum. Sinyal. Ini guru Al-Ghifari semuanya Ustaz. Bukan. Oh. Okay. Yang lain ada yang wali murid. Ada wali santri juga Ustaz. Wali. Pak Tisno belum kedengeran Pak suaranya Pak. Atau langsung saja kali, kalau ada yang ingin disampaikan karena sinyal kurang mendukung. Monggo Pak Zuinnya langsung saja Pak disampaikan ke Ustaz. Salam. Sedikit. Ini tanya, kalau kita membaca belajar agama gitu kan, belajarnya kita itu dan jika tidak diguru, maka guru ketiganya kan katanya. Maksudnya seperti apa itu? Saya bingung memahami itu. Terima kasih Ustaz. Saya ulangi pertanyaan Pak. Jadi ketika kita belajar dengan buku ya Pak. Nah, oke, membaca untuk menambah wawasan tentang atau apa itu dari buku, tapi tidak digurukan. Maka guru ketiganya setan itu apa hadis, apa kata-kata apa? Ya. Saya pernah membaca seperti itu. Baik, memang ada perkataan para ulama ya, perkataan para ulama, mangkana ustaduhu kitabun akhtauhu aksar, seperti itu. Barang siapa yang belajar dan gurunya itu adalah buku ya, fa akhtauhu aksar, maka salahnya itu lebih banyak. Nah, kayak gitu. Jadi memang dalam belajar itu wajib dengan guru, wajib dengan seorang guru, karena kadangkala al-maksud ya,
tujuan atau tulisan itu kita belum paham apa muradnya, apa maksudnya, namun kita ya tetap berusaha memahaminya, sehingga kita kayak mengira-ngira, ya, ternyata pikiran kita salah. Apalagi ketika buku itu ya ditulis dengan bahasa Arab. Kita bahasa Arabnya hanya bahasa Arab dasar saja, kayaknya artinya kayak gini loh. Ternyata tidak. Karena apalagi bahasa Arab itu kan kaya akan tentang makna. Nah, salah satu contohnya saja dalam Al-Qur'an ya, ada kalimat doroba. Kalau doroba itu bahasa sehari itu memukul. Namun Allah SWT tidak menginginkan itu dalam Al-Qur'an. Doroballahu matsalan, kalimatan thayyibah, seperti itu ya. Dan juga bahasa Arab itu ya, dalam kaidah itu kullama zadal mabna zadal makna. Belajar bahasa Arab itu ketika huruf itu bertambah pula maknanya. Ini tiga kata, alif, ba, jim. Nanti di sini ada 4 kata, ada 4 huruf itu maksudnya. Artinya sudah berbeda. Makanya ya, jika memungkinkan ada seorang guru, ya kita tempuh untuk menanyakan. Dan ini ya metode para sahabat Nabi ridwanullah ajmain. Ada di antara mereka yang harus datang berhari-hari, datang berbulan-bulan, bahkan ya dari Mekah menuju Syam, dari Mekah menuju Madinah itu sudah dulu kan lama, itu ada 500 km kan. Nah, itu lama. Karena apa? Karena itu mereka tidak ingin memahami hadis itu secara sendirian. Ya, kayaknya kayak gini. Tidak ingin langsung menerangkan hadis dari sahabat Nabi, yang sahabat itu langsung menerangkan dari baginda Muhammad SAW. Jadi memang ya afdalu ta'allum ya, sebaik belajar itu dengan seorang guru ya. Ya, namun hari ini kan alhamdulillah ya, kita sudah dimudahkan. Hari ini kita sudah dimudahkan ya untuk belajar. Tidak seperti dahulu. Kalau ingin menghadir langsung pun kendaraan sudah begitu mudah. Ketika ada memang ahli di Jakarta, kita bisa meluangkan waktu ke Jakarta. Ya. Ataupun ya kita bisa mungkin mendengarkan kajian beliau, ataupun kita bisa meminta waktunya, kita telepon, apakah maksud dari perkataan ini seperti ini, ayatnya seperti ini, kayak itu. Jadi jangan sampai kita memahami baik buku ataupun ayat dan hadis perkataan para ulama itu ya sendirian. Takutnya tidak sebagaimana seharusnya dalam buku itu. Baik, wallahu taala alam. Ya, terima kasih Ustaz. Monggo yang lain, al-akhir. Yang lain Bapak Ibu, monggo silakan. Ya, Ibu Farida. Monggo, silakan Ibu Farida. Ini ada SMS masuk kan tadi? Ya, betul Ustaz. Pertanyaan dari Ibu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab sejarah Nabi Muhammad jarang dikaji? Nah, itu Ustaz pertanyaan dari Ibu Farida. Tafadhol. Ke selatan, Bu. Ke selatan itu aktif insyaallah setiap malam Selasa. Baik, ya. Pertanyaan dari Ibu Farida, barakallahu fiik. Kenapa pelajaran sejarah Nabi itu jarang dikaji? Memang sebenarnya gini, kalau kita mau mentadaburi ya, bahwasanya pelajaran sejarah itu ada pelajaran yang Masya Allah sangat agung sekali, yang sampai hari ini pun akan dihapuskan ya, atau sudah tidak terkenal lagi di sekolah-sekolah ya. Saking sebenarnya kalau kita mau flashback ke belakang, ini punya power yang sangat luar biasa. Itu bukan apa, itu ada oknum-oknum tersendiri yang sengaja memang ingin menghilangkan pelajaran sejarah Nabi itu sendiri. Baik.
Ya, karena memang dengan mempelajari sirah nabawiyah itu kita akan bisa mengetahui bagaimana kita harus bersikap, bagaimana cara menghadirkan kebesaran Islam itu. Salah satu contohnya, buku tadi, Militan Islam itu tidak boleh terbit, tidak boleh tayang, ditahan selama bukan 20 hari, 20 tahun. Bayangkan, buku Militan Islam itu nggak boleh terbit selama 20 tahun. Karena apa? Kalau umat Islam baca buku ini, mereka akan bangkit. Ya. Kalau umat Islam tahu sejarah ya, nabinya, sejarah umat Islam, sejarah para sahabat ridwanullah ajmain, mereka tuh akan bangkit. Ya. Makanya ketika kita mempelajari sejarah, Masya Allah, ya, kita tahu ya, umat Islam ini memimpin dunia ini, bayangkan, dari sejak ya, berdiri Daulah Islamiyah, yaitu kalau kita katakan tahun 1 Hijriah sampai hari ini 1440 berapa sekarang? 45. Ya. Itu tidak menjabat sebagai khalifah, tidak menjabat sebagai pemimpin dunia itu kurang lebih hanya 100 tahun saja. Atau ketika tempatnya 1924 ya, ketika Turki Utsmani tumbang. Adapun di zaman itu ya, mereka itu bangkit. Ya. Mereka itu memimpin dunia dengan peradabannya. Ya, makanya mereka ada oknum-oknum tersendiri ya, membuat ya sejarah itu tidak enak. Apalagi kalau guru sejarahnya itu menyampaikan sejarah itu hanya hitungan angka-angka saja. Kejadian ini, tanggal ini, bulan ini tidak. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu terdapat ibroh. Kalau kita belajar Afan ya, pernah belajar bahasa Arab, ada kalimat ibroh pakai ain ba ro ya, itu abaro yang artinya adalah jembatan. Tahu penghubung lah, kait ya, seperti ini. Jadi kisah itu menjadi penghubung antara kita dan masa-masa terdahulunya. Kita ketika mempelajari ya, surah Nabawiyah, kita tahu nih, oh ini asbabun nasr, ini sebab-sebab umat ini akan dimenangkan. Ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, komitmen, kemudian kompak, tidak bercerai-berai, ini sebabnya. Ya. Makanya sirah ini harus, atau sejarah ini butuh guru yang memang bisa membawa, menjelaskan seolah-olah dia itu hadir di dalamnya. Bahkan sulusul Quran, sepertiga dari Al-Quran ini adalah kisah. Ya, sulus ya, sepertiga dari Al-Quran, 10 juz sendiri ibaratnya itu adalah kisah. Dan kisah dalam Al-Quran itu ya bukan kisah ya kayak dongeng belaka, tidak. Kisah dalam Al-Quran itu adalah ibrah. Maka ada sebuah kaidah mengatakan at-tarikhu ya'udu nafsahu. Sejarah itu akan mengulangi dirinya. Cuma perilaku, tanggal dan tempatnya saja berbeda-beda. Yakin, ya. Makanya kita butuh guru-guru sejarah ya yang bisa membangkitkan spirit itu. Dan Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya di Mekah wabil khusus itu dengan kisah umat-umat terdahulu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung mengabadikan dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ya, surat Al-Qasas. Artinya cerita-cerita, bukan cerita belaka, cerita yang menghadirkan inspirasi. Karena sirah itu, sejarah itu sebagai solusi. Ya. Sejarah itu sebagai solusi. Sejarah itu sebagai motivasi. Sejarah itu sebagai aplikasi. Dan sejarah itu sebagai edukasi. Ini sejarah. Tidak hanya hitung-hitungan angka, tidak Allah. Ya, ini sejarah. Ya, makanya di sekolah kita harus kita ajarkan bagaimana sejarah baginda Muhammad SAW dan umat-umat sebelumnya. Allah Ta'ala.
Baik, terima kasih pada Ustaz Zaini. Sudah ada suaranya, Ustaz? Sudah aman, Tat. sudah 2 pertanyaan, Sir. Alhamdulillah. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lain silakan. Monggo. Ustaz. Ustaz Al. Silakan, Ustaz. Ustaz Zaini Anwar Al-Majistir. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kepala sekolah SMP Al-Ghifari, Ustaz Afi, Panila Fawzizar, kemudian kepada moderator kita MC Ustaz Tisno, kemudian Al-Mukarrom Ustaz Zaini Anwar Al-Majistir. Sudah kita dengarkan tadi materi yang sudah disampaikan begitu banyak, begitu membuka wawasan kita bagi kita yang belum mengetahui, bagi kita yang belum paham dan juga belum mengerti bagaimana singkatnya tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Zaini terkait Sirah Nabawiyah. Kemudian juga alhamdulillahnya santri-santri kita di Al-Ghifari ini, Bapak Ibu wali santri yang sudah hadir di kesempatan pada malam hari ini, alhamdulillahnya santri kita ini sedikitnya sudah belajar meskipun masih tahap yang dasar. Ustadz Hulaso Nur Yakin kalau anak lihat kitabnya mereka, mungkin cara pembelajarannya saja yang perlu diintenskan dan perlu diperdalam lagi supaya bisa mengerti sejarah-sejarah Nabi dan lain sebagainya. Kemudian, yang jadi pertanyaan lagi untuk kita semua sebagai tenaga pendidik, terutama yang guru Sirah Nabawiyah ataupun guru tarikh ataupun guru yang lain sejarah Nabi, ini perlu lagi memperdalam dan mengkaji lagi tentang pembelajaran Sirah Nabawiyah ini. Karena tadi ya betul yang disampaikan oleh Zaini tadi, banyaknya manfaat yang kita terima terkait mempelajari Sirah Nabawiyah. Tapi yang jadi pertanyaan besar untuk kita Zaini ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan, menerapkannya bagi kita yang tidak pernah mengenyam bangku pesantren, bagi kita yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan agama. Atau ujuk-ujuk kita bekerja di instansi yang notabene sudah berbasis agama, misal seperti itu. Nah, kemudian kita lebihnya lagi terjun di masyarakat yang mana di masyarakat itu sudah kultur dan budayanya mengadopsi pada nenek moyang mereka. Bagaimana cara kita untuk merubah itu semua? Bagaimana cara kita memberikan pendidikan, memberikan wawasan kepada masyarakat umum mengenai Sirah Nabawiyah ini, kemudian cara merubah budaya-budaya yang tidak ada diajarkan oleh Nabi Muhammad supaya generasi-generasi yang akan datang, anak didik kita, santriwan dan santriwati kita, terutama kita sebagai orang tua, ini supaya bisa mencintai dan mengerti teladannya Rasulullah. Meskipun kita hidup tidak pernah di zaman Nabi, kita nggak pernah ketemu Nabi itu seperti apa, kita mukanya nggak pernah melihat, tidak pernah. Tapi masalahnya, bagaimana cara kita meneladaninya supaya kita ini cinta, supaya kita ini paham dan kita ini juga lebih intens lagi mempelajari Sirah Nabawiyah. Mungkin itu Ustadz Zaini, syukran, afwan. Insyaallah warakallah Ustadzuna Al-Fadil. Lu ngopi nih kan, Ustaz? Besok ngopi di Metro, Ustaz. Barakallahu fiikum Ustadzuna. Baik, tadi pertanyaan pertama, bagaimana mengimplementasi Sirah Nabawiyah di lingkungan pondok pesantren sementara kita ini belum atau dikatakan tidak pernah mengenyam dunia pesantren, sementara kita harus sekarang sudah berada di dunia pesantren gitu. Baik, ini masukan untuk kita semuanya, untuk para pengelola, mungkin wabil khusus pengelola sebuah instansi pendidikan, bahwasanya ketika open rekrutmen itu harus memang di open dan direkrut dan seleksi sebaik-baiknya gitu. Bagaimana? Saya nol nggak pernah mengenyam dunia pendidikan, namun saya ingin ngajar di pondok pesantren. Nah, ini
intensi pengelola itu harus menyiapkan tempat dan waktu untuk mendidik mereka-mereka ini yang ingin bergabung di dunia pesantren namun nggak ada background pondok pesantren. Kalau kita kita kan pernah dengan kawan-kawan Kutab Al-Fatih binaan Ustaz Budi Azhari, itu gimana? Nah, sementara kita butuh dengan ikhwah ini, kawan ini, namun dia belum tahu medannya nih. Apa caranya? Beliau itu karantina. Beliau kita pernah karantina para guru-guru baru itu, calon guru baru itu selama 6 bulan. Kita masuk terima siap ya, bergabung siap, langsung kita karantina sama 6 bulan. Kita berikan masukan-masukan tentang kegiatan di pondok pesantren, peraturan-peraturan, visi dan misinya itu secara jelas dan gamblang. Jadi ketika mereka sudah hari pertama masuk tahu jelas, tahu visi dan misinya pondok pesantren itu. Jadi kesalahan kita hari ini kan, maaf ya, kita open recruitment butuh guru matematika, butuh guru bahasa Indonesia, butuh guru asal, itu sudah ada yang pas, langsung terima. Nanti di tengah jalan itu pasti ada masalah. Ada masalah. Kita mau tegasin nggak enak, kita mau menyampaikan gini-gini. Makanya ada perlunya pembimbingan dari sejak awal. Bahkan ya kawan-kawan Kutab Al-Fatih itu ketika rekrutmen itu hari ini sudah membuat lembaga khusus untuk guru-gurunya di kader selama 2 tahun. Makanya Al-Ghifari ini perlu wadah khusus ya untuk menggembleng ya calon guru-guru yang akan bergabung di situ ya, yang mana ketika masuk itu sudah siap on the track, siap ya, ibaratnya ya sudah ditekan tombol on langsung melejit. Jangan sampai guru kita itu, maafnya ngomong, generasi apa ya, generasi mobil mogok matene nggih. Nah, ora didorong-dorong, ora dioprak-oprak, nggak mau bergerak. Ustadz Afwan hari ini jadwal antum nih Ustadz. Nah, baru ingat. Afwan Ustadz, ya kebanyakan izin banyak. Ini membuat masalah di lapangan. Makanya kita harus siapkan wadah untuk mengkader, membina guru-guru yang akan bergabung di lembaga kita, sehingga ketika bergabung itu sudah siap, tahu visi dan misinya. Itu yang pertama, Allah Ta'ala. Adapun yang kedua, bagaimana cara merubah kebiasaan atau kultur masyarakat ya, masyarakat yang ada, atau mungkin bahasa kita ya, mereka sudah terbiasa dengan nenek moyangnya lah, atau kalau bahasa hari ini mereka sudah terbiasa dengan pendidikan barat lah mungkin. Lebih parah mana mungkin ya? Kalau hitungan parahnya, lebih parah mana antara masyarakat yang ada di sekeliling kita hari ini dengan dahulu masyarakat Arab di zaman Rasulullah SAW? Ya, tentunya masyarakat Arab itu lebih parah ya. Mereka dikatakan jahiliyah itu ya karena melakukan keburukan salah satunya, melakukan pembunuhan, kemudian peperangan, kemudian riba, semuanya keburukan itu dilakukan ya. Namun itu obatnya apa ya? Obatnya Rasulullah SAW tidak dibekali apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah Mekah itu kecuali Al-Qur'anul Karim. Bahkan ayat yang pertama itu bukan ayat tentang tauhid. Ayat yang pertama bukan ayat tentang riba, ayat yang pertama bukan ayat tentang berzina, bukan ayat tentang minum khamr. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, khalaqal insana min 'alaq, Iqra warabbukal akram, sampai seterusnya. Ila akhiril ayat. Jadi kalau kita ingin merubah masyarakat yang sudah ya mungkin kebiasaan nenek moyangnya lah, atau embahsa dulu kayak gini. Tuh, kayaknya kalau gaulnya kayak gini loh, orang-orang Eropa gitu loh. Itu dengan ilmu. Jadi tidaklah perubahan itu muncul, tidaklah peradaban itu akan hadir kecuali masyarakatnya itu masyarakat yang cinta ilmu. Jadi mustahil akan hadir kebesaran tanpa adanya para ulama. Jadi kita harus tumbuhkan ya kecintaan masyarakat itu terhadap ilmu itu, terhadap ilmu. Makanya makom ya, status atau darajat para ulama itu dalam hadis itu bisa fauqul anbiya ya atau setara dengan para
para anbiya. Rasul mengatakan al-ulama waratsatul anbiya. Jadi itu. Tanamkan ke masyarakat itu cinta terhadap ilmu, karena dengan ilmu itulah ya akan menghadirkan peradaban itu, karena dengan ilmu itu akan menghadirkan kebesaran Islam. Tidak ada dalam sejarahnya kebangkitan Islam ya kecuali ditopang dengan ilmu dan ulama. Barakallahu fikum. Wah, barakallahu fiik. Ustaz, mungkin ini terakhir